Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam kasih sayangku untuk sahabat-sahabatku semua, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita selalu di dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah dan penuh rezeki yang halalan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada pertanyaan dari saudari kita yang ada di Jambi. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum Buya, ini saya Dea dari Jambi. Saya ingin menanyakan bagaimana supaya pikiran kita ketika sholat itu khusyuk dan pikiran kita itu ke Baitullah Buya. Dan bagaimana juga supaya sholat kita itu tidak diganggu dengan pikiran duniawi. Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah cara sholat yang khusyuk? Bagaimanakah cara kita agar selalu menyaksikan Baitullah, agar hati kita dan pikiran kita tidak kemana-mana ketika sedang melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat-sholat yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Karena selama ini ketika kita sholat, seakan-akan kita sholat, akan tetapi hakikatnya, sejatinya di sisi Allah kita tidak sholat, melainkan kemaksiatan saja, melainkan persekutuan saja, dan melainkan hanya main-main saja. Seolah-olah kita tidak terasa di dalamnya kita menghina Allah dengan sholat-sholat kita. Apa buktinya? Bila kita seolah-olah menghina Allah, di dalam sholat kita diutus menghadap Allah. Di dalam sholat kita diutus bertemu Allah. Di dalam sholat kita diutus bermi'raj kepada Allah. Loh, kok malah di dalam sholat kita selama ini kita mi'rajnya kepada selain Allah? Loh, kok mi'rajnya selama ini kita kepada dunia, bertemu dunia, menghadap dunia? Nah, inilah bukti bahwa selama ini seolah-olah kita menghina Allah, seolah-olah kita merendahkan Allah, seolah-olah kita hanya main-main saja di dalam ibadah dan sholat kita selama ini. Buktinya hati kita, pikiran kita bukan
bukan bertemu Allah, melainkan bertemu dengan makhluk-makhluk ciptaan yang selama ini kita cintai di dalam hati kita daripada mencintai Allah. Inilah bukti bahwa selama ini kita tidak pernah sholat walaupun hanya sebiji zarah selama ini. Itulah buktinya. Karena apa? Semua itu karena kita belum Islam. Belum Islam di sisi Allah. Islam kita hanyalah Islam dohir saja. Islam nama saja. Islam umbul saja. Islamnya syariat saja. Islamnya badan saja. Melaksanakan rukun-rukun Islam secara badaniah saja. Sedangkan hati kita selama ini bersembunyi dari keislaman kita secara dohiriyah. Sedang agama dan bertuhan kita selama ini hanyalah untuk tempat sembunyi, hanyalah untuk tameng, hanyalah untuk bungkus-bungkusnya hati kita yang selama ini yang ateis, yang tidak bertuhan, melainkan mentuhankan selain Allah di hati kita, melainkan menjadikan wali selain Allah di hati kita selama ini, melainkan menjadikan penguasa selain Allah di hati kita selama ini, melainkan menjadikan hidup selain Allah di hati kita selama ini. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah sementara di dalam hati kita, kitalah yang jadi Allah, tapi tidak terasa. Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah sementara kitalah yang merasa hidup? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah kepada Allah sementara kita sendirilah yang merasa berkuasa atas diri kita sendiri daripada Allah yang menciptakan kita? Kenapa itu semua terjadi? Karena di dada kita, di hati kita belum ada iman dan Islam. Bagaimana mungkin kita bisa ihsan menuju kepada Allah? Iman saja tak ada, apalagi Islam. Ini babakan hati, ini babakan batiniah. Karena Allah itu mementingkan batiniahnya daripada syariatnya. Allah mementingkan hati daripada aktivitas-aktivitas zahiriyah kita. Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang setinggi apapun ilmu-ilmumu. Allah tidak memandang sebanyak apapun amal-amal sholat dan ibadahmu. Dan Allah tidak memandang kemuliaan-kemuliaan nasab-nasabmu di sisi makhluk. Akan tetapi Allah hanya memandang hatimu. Di dalam hatimu itu yang wujud, yang ada, yang hidup, yang berkuasa, yang punya kehendak. Di situ, di dalam hatimu itu aku ataukah masih dirimu yang menjadi
Tuhan dan penguasa di dalamnya. Hanya itu yang dipandang oleh Allah. Di dalam hati kita, kita mempertuhankan Allah secara kafah, ataukah kita masih mempertuhankan hawa nafsu kita sendiri secara kafah di dalam hati kita selama ini. Tentunya bila hawa nafsu kita selama ini berkuasa atas hidup dan badan ini, mana mungkin kita bisa mengabdi dan menyembah kepada Allah. Sementara posisi kita sebagai bagaikan Allah di hati kita. Tentunya Allah gaib, tentunya Allah tiada bagi kita. Bagaimana mungkin kita menyembah, mengabdi kepada yang gaib, kepada yang tiada? Itu semua selama ini hanyalah angan-angan belaka. Beragama dan bertuhan kita selama ini di dada kita hanyalah angan-angan saja, bayangan saja, imajinasi saja. Seolah-olah kita sholat, tapi hakikatnya maksiat. Seolah-olah kita ibadah, tapi hakikatnya hati hengkang menghadap Tuhan pencipta diri kita. Kita selama ini hanyalah bersenda gurau saja. Kita selama ini meremehkan Tuhan yang menciptakan diri kita. Bagaimana mungkin kita bisa khusyuk di dalam sholat, sementara hakikatnya kita tidak pernah sholat kepada Allah. Hakikatnya kita tidak bisa ingat kepada Allah. Yang bisa kita ingat hanyalah nama-namanya saja. Hakikatnya di dalamnya kita tidak mengingat nama Allah jua. Yang kita ingat, yang paling kita ingati di dalam hati kita ketika kita sedang sholat ataupun zikir ataupun beribadah, kita selalu ingat kepada Tuhan, hawa nafsu kita sendiri, daripada mengingat Allah. Kita hanya mengingat bahwa diri kitalah yang bisa sholat. Kita hanya ingat bahwa diri kitalah yang bisa beribadah. Kita hanya ingat bahwa diri kitalah yang bisa berzakat. Kita hanya ingat bahwa diri kitalah yang bisa puasa. Kita hanya ingat bahwa diri kitalah yang bisa berhaji dan berumrah. Kita ingat bahwa hanya diri kitalah yang bisa bersedekah, yang menjadi dermawan, yang baik hatinya. Seluruhnya yang diingat hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana mungkin dikatakan beriman, mengabdi, beribadah kepada Allah, sementara Allah tiada. Allah gaib di hati kita. Maka selamanya kita takkan pernah bisa mengabdi dan beribadah kepada Allah walaupun sebiji zarah pun. Apa sebabnya? Karena kita selama ini tidak mengenal Allah. Itulah puncak dari segala puncak apa yang kita risaukan selama ini.
puncak segala puncak keabadian, kezaliman, kejahiliaan hati kita selama ini kepada Allah. Karena selama ini sholat dan ibadah kita hanyalah menipu Allah daripada mengabdi dan menyembah kepada Allah. Coba cek, rasakan hatimu, dalami, hayati pernyataan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua bisa terbuka hati kita dalam rangka memperbaiki kualitas keimanan kita kepada Allah, kualitas keislaman kita di sisi Allah, dan kualitas ihsan kita di sisi Allah. Alhamdulillah, jawaban ini belum selesai. Kita akan lanjutkan di episode yang akan datang. Semoga kita semua bisa terbangun, menyadari kesadaran, kesalahan, kezaliman, kejahiliaan selama ini yang kita aplikasikan dalam hati. Semoga kita cepat lekas menyadarinya. Mohon ampunlah kepada Allah dengan cara mengenal Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.